Alhamdulillah, dengan ungkapan ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat, melimpahkan rahmat, takdim dan juga salamnya kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah senantiasa kita mentaati Allah dan Rasulnya. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, serta mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, Oktober adalah bulannya santri, di mana di bulan ini Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang isinya antara lain adalah kewajiban untuk berperang, kewajiban untuk berperang melawan sekutu yang saat itu sudah sampai di Surabaya. Oktober ini adalah bulannya santri, dan tentunya kalau ini adalah bulan santri, maka ini adalah bulannya kiai atau ulama. Nisbah antara santri dengan kiai seperti nisbah antara para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu waktu maka seorang sahabat adalah murid dari Rasulullah, demikian juga pada satu waktu seorang santri adalah murid dari kiai atau dari ulama. Dan pada gilirannya setelah masa berlalu, maka para sahabat adalah ulama, para sahabat adalah para pengganti Nabi, para pengganti yang kemudian dimintai nasihat-nasihatnya dan juga dimintai pesan-pesannya. Demikian juga para santri nanti pada gilirannya ketika telah menggantikan pada generasi berikutnya, maka santri akan menjadi ulama-ulama, akan menjadi orang-orang alim yang dimintai fatwa-fatwanya dan dimintai nasihat-nasihatnya. Demikianlah nisbah antara santri dengan ulama, sebagaimana nisbah antara para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal diantaranya ulama sahabat, diantaranya ada 3 Abdullah yang kita kenal, yang merupakan orang-orang alim, merupakan tokoh-tokoh alim dari kalangan sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud dan banyak lainnya. Ini pada satu masa di mana Rasulullah masih ada, maka beliau adalah santri-santri Rasulullah. Nah, sedangkan pada waktu berikutnya ketika Rasulullah sudah wafat, maka beliau ini menjadi pengganti Rasulullah, yakni menjadi ulama. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama inilah orang-orang yang Allah sebutkan, orang-orang yang hanya takut kepada Allah, orang-orang yang tidak takut kepada apapun, yang tidak takut kepada ancaman-ancaman dunia, tidak takut kepada apapun, hanya takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kalangan-kalangan selain ulama mungkin bisa ada perasaan khawatir, ada rasa takut terhadap ancaman-ancaman atau rasa takut terhadap ketidakpastian, namun ulama tidak demikian. Ulama senantiasa merasa yakin dengan berpegang teguh kepada syariat, dengan berpegang teguh juga hanya kepada Allah saja. Maka ulama adalah orang-orang yang tidak takut kepada apapun. Inilah yang membuat musuh-musuh Islam takut kepada ulama, karena ulama tidak pandang siapapun, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama merupakan pewaris Nabi, merupakan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah membagi 3 macam ulama. Yang pertama yaitu yang disebut dengan al-ulama, sebagaimana sabda Rasulullah, beliau bersabda, "Jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara." Bergaulilah dengan kamu, bergabunglah kamu dan bergaullah kamu dengan al-ulama yang pertama, wa sahibil hukama, dan hendaklah engkau menyertai orang-orang yang disebut dengan hukama, dan juga wa khalidil kubara, hendaklah engkau bercampur dengan al-kubara. Yang pertama, orang-orang alim atau ulama yang merupakan pewaris Rasulullah adalah al-ulama bi ahkamillah, yaitu orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah.
Ini adalah ulama pada jenis umum, yaitu ulama yang mengerti halal haram, ulama yang mengerti sunnah dan makruh, mengerti mubah, mengerti khilaful aula dan hukum-hukum yang ada yang Allah tetapkan dalam Islam. Ulama ini disebut sebagai al-ulama bi ahkamillah, yaitu orang-orang alim, orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, sehingga dia diberikan satu tugas untuk bisa memberikan fatwa, memberikan ketentuan-ketentuan hukum, memberikan satu keputusan-keputusan kepada kasus yang memang pada saat itu sedang diminta. Namun yang pasti, ulama jenis yang pertama ini, yaitu ulama yang mengenal hukum-hukum Allah, ini tetap adalah orang-orang yang takut hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, yaitu al-ulama bidatillah. Al-ulama bidatillah ini kadang-kala disebut sebagai al-hukama. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan jalisil sahibil hukama, bergaullah engkau dengan hukama, yaitu orang-orang hakim, orang-orang bijaksana. Ini adalah orang-orang yang mengenal betul sifat-sifat Allah. Kadangkala orang-orang seperti ini tidak mengenal hukum-hukum Allah yang detail, tidak mengenal hukum-hukum Allah yang pelik, hanya yang sederhana saja. Namun dengan memandang matanya, dengan berjumpa dan dengan memandang wajahnya, maka hati kita menjadi tenang. Kadang-kadang al-hukama, yaitu al-ulama bidatillah, ulama yang hanya alim atau hanya mengenal tentang sifat-sifat Allah, benar-benar mengenal Allah, yang kadangkala disebut sebagai makrifat, orang yang disebut sebagai arif. Ini kadangkala tidak mengerti hukum-hukum secara detail, namun ini adalah orang-orang yang bisa membimbing kita, membimbing rohani kita, membimbing jiwa kita untuk benar-benar mengenal Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai sebutan al-hukama. Kemudian yang ketiga dari jenis orang-orang alim atau jenis ulama, yaitu yang disebut sebagai al-kubara. Rasulullah juga menganjurkan kita, khalidil kubara, campurlah kamu dengan al-kubara. Siapakah itu al-kubara? Al-kubara adalah orang-orang besar. Al-kubara adalah orang-orang yang mempunyai dua kapasitas sekaligus. Dia adalah orang-orang yang mengerti hukum-hukum dalam Islam, dan juga dia adalah orang-orang yang juga bisa membimbing rohani, yang juga bisa membimbing jiwa kita untuk benar-benar mengenal Allah. Inilah tiga macam ulama, inilah tiga macam orang-orang alim, yakni orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal hukum-hukum Allah, dan yang punya dua kapasitas sekaligus, yaitu mengenal hukum-hukum Allah sekaligus mengenal sifat-sifat Allah. Ini yang pertama. Kemudian hadirin jamaah yang kedua yang perlu disampaikan pada siang hari ini, bahwasannya Islam yang diemban oleh ulama mewarisi para rasul adalah agama yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Islam bukan mengantarkan kita kepada kemajuan, Islam juga bukan mengantarkan kita kepada kemunduran. Sepertinya tidaklah penting apakah itu kemajuan, apakah itu kemunduran, namun yang akan dijamin oleh Islam adalah bagaimana ketika kita maju, ketika kita meraih kemajuan, maka kita tetap dalam keadaan selamat. Dan bagaimana juga ketika kita dikatakan sebagai umat yang mundur, tapi kita juga sebagai selamat, orang yang diberikan keselamatan oleh Allah. Majunya kita adalah selamat dan mundurnya kita adalah selamat. Ini kata-kata selamat sesuai dengan pengertian Islam itu sendiri. Islam artinya adalah yang memberikan keselamatan kepada kita, baik dalam keadaan siang maupun malam, baik dalam keadaan maju maupun mundur, dalam setiap keadaan. Maka yang Allah jamin kepada kita, apabila kita mengikuti para ulama dan apabila kita mengikuti hukum-hukum dalam Islam, maka yang Allah berikan adalah jaminan keselamatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengikuti para ulama yang dulunya adalah para santri, dan juga dengan mengikuti tentunya guru-guru dari para ulama, dan sambung terus kepada sahabat, sambung terus kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sunnah Rasulullah SAW, dan juga menjaga jamaah atau mengikuti jamaah kumpulan orang-orang alim, kumpulan ulama yang senantiasa setia kepada sunnah Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.